Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarla Hilari. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin maju, semakin sukses, semakin berkembang dan semakin berkah. Nah, sahabat, di video kita kali ini kontennya segmennya tentang tanya jawab izin usaha UMKM, di mana kami telah membuat panduan penting dan praktis nih untuk memahami izin edar PSAT, yaitu pangan segar asal tumbuhan. Nah, konten ini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM kepada kami selama ini tentang izin edar PSAT, seperti apa sih, apa manfaatnya, apa tujuannya, dan seperti apa prosedurnya akan kami bahas tuntas di video kita kali ini. Jadi nih, buat kalian nih yang punya usaha di bidang produk-produk sayuran, buah-buahan, pokoknya berasal dari tumbuhan, kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mau di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk ke video pembuka terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarla Hilari Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita akan masuk ke pertanyaan ke satu sahabat. Kami neraca, apa sih itu PSAT dan legalitas PSAT itu apa sih? Jadi sahabat, PSAT ini adalah singkatan dari pangan segar asal tumbuhan, yaitu pangan yang berasal dari tumbuhan dan dapat dikonsumsi langsung atau menjadi bahan baku pangan olahan setelah melalui proses pengolahan minimal. Nah, proses tersebut ini bisa meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan, dan proses lainnya tanpa penambahan bahan tambahan pangan, kecuali pelapisan dengan bahan penolong yang diizinkan untuk memperpanjang masa simpan. Nah, legalitas PSAT ini adalah sertifikasi yang diberikan kepada pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan sebagai bukti bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi standar keamanan dan mutu pangan sesuai ketentuan yang berlaku. Pertanyaan kedua, kami neraca, apa sih dasar hukum dari PSAT ini dan apa bedanya dengan PIRT? Jadi sahabat, dasar hukum PSAT ini adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan. Nah, regulasi ini mengatur standar keamanan dan mutu bagi produk pangan segar asal tumbuhan. Nah, perbedaan antara PSAT dan PIRT ini terletak nih pada jenis produknya sahabat. Kalau PSAT ini ditujukan untuk pangan segar asal tumbuhan seperti sayur, buah, atau hasil olahan minimal tanpa tambahan bahan kimia. Sedangkan nih kalau PIRT ini produk industri rumah tangga, itu berlaku untuk pangan olahan, yaitu produk yang telah mengalami proses pengolahan lebih lanjut seperti penambahan bahannya, pengawetan, atau pengemasan sahabat. Pertanyaan ketiga, kami neraca, apa saja sih harus diperhatikan dalam PSAT ini? Jadi sahabat, dalam PSAT ini ada dua hal penting nih yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah keamanan, yang kedua adalah mutu. Nah, keamanan ini berarti produknya harus bebas dari bakteri, bahan kimia berbahaya, dan benda-benda asing. Nah, selain itu, produk juga harus sesuai dengan nilai agama, budaya, dan kepercayaan masyarakat. Kalau mutu PSAT ini berkaitan dengan keamanan dan kandungan gizi, sayur dan buah yang biasa dikonsumsi langsung harus dijaga kualitasnya sejak mulai ditanam, dipanen, hingga sampai ke konsumen. Nah, pengawasan dilakukan oleh OKKP atau Otoritas Kompeten Keamanan Pangan di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota, serta oleh petugas dari Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian sahabat. Next pertanyaan, kami neraca, mengapa sih UMKM ini perlu memiliki PSAT dan apa sih manfaatnya untuk pemasaran produknya? Jadi sahabat, UMKM ini perlu memiliki PSAT karena sertifikat ini membuktikan bahwa produknya legal, aman, dan bermutu, sehingga lebih mudah masuk ke retail modern dan marketplace, meningkatkan kepercayaan konsumen, membuka peluang ekspor, serta memperkuat daya saing di pasar lokal ataupun internasional.
Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih persyaratan administrasi yang diperlukan untuk mengurus izin PSAT ini? Jadi sahabat, beberapa persyaratan administrasi yang diperlukan untuk mengurus izin usaha ini antara lain, pertama adanya KTP, NPWP, akta pendirian usaha nih, misalkan PT Perorangan, kemudian atau Gapoktan, kemudian fotokopi SIUP. Nah kalau sekarang kan tidak ada SIUP TDP nih, udah masuknya NIB, jadi NIB, kemudian fotokopi sertifikat merek dagang atau paten merek haki yang memuat tanda daftar merek atau registernya. Kemudian fotokopi surat penetapan kelompok akte notaris atau ADRT untuk Poktan serta kontrak kerja bagi pemberi jasa maklon. Jadi sahabat, ini syarat-syaratnya secara umum sih pasti bisa dipenuhi oleh kalian yang memiliki usaha di bidang PSAT ini ya. Next pertanyaan, Kamera C, PSAT PDUK ini apa sih dan bagaimana regulasinya? Jadi sahabat, PSAT yang diproduksi oleh pelaku usaha mikro dan kecil itu disebut PSAT PDUK. Nah, berdasarkan PP nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan, bahwa setiap PSAT yang diedarkan di Indonesia, baik yang diproduksi dalam negeri ataupun diimpor, harus memiliki nomor pendaftaran atau registrasi PSAT jika diperdagangkan dalam kemasan berlabel. Nah, selain itu, dengan ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja nih, peraturan terkait perizinan berusaha pun diperbaharui berdasarkan PP 5 nomor 21 tahun tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko dan PP nomor 7 tahun 2021 tentang perlindungan UMKM. Untuk pendaftaran PSAT ini yang diproduksi oleh usaha mikro dan kecil dengan modal kurang dari 5 miliar, kewenangannya pendaftarannya ini dilakukan oleh provinsi yang kini beralih menjadi kewenangannya oleh kabupaten dan kota sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana sih cara mendaftar PSAT ini dan apa saja tahapan prosesnya? Jadi sahabat, pendaftaran PSAT ini dilakukan melalui Dinas Pertanian, Keswan atau KPD setempat. Dimulai dengan pengajuan permohonan, dilanjutkan dengan survei lapangan untuk memeriksa kebersihan, proses produksi, pengemasan, dan juga labelingnya. Nah, serta pengambilan sampel produk untuk uji laboratorium setelah surveinya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana sih cara mendaftar PSAT PDUK ini melalui OSS? Jadi sahabat, pelayanan pendaftaran PSAT PDUK ini dilakukan melalui sistem OSS yang dikelola oleh Dinas DPMPTSP Kabupaten ataupun Kota dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, sahabat, daftar dulu di www.oss.go.id untuk membuat akun. Lalu ajukan pendaftaran PSAT PDUK dan ikuti nih instruksi di dalam sistemnya, serta unggah dokumen yang diperlukan seperti ini: surat permohonan, informasi produk, dan surat pernyataan komitmen dengan tanda tangan bermaterai sahabat. Jadi semuanya diupload di dalam sistem OSS ya. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih yang harus diperhatikan dalam pendaftaran atau registrasi PSAT ini? Jadi sahabat, dalam pendaftaran PSAT ini wajib dilakukan untuk semua produk PSAT yang diperdagangkan dalam kemasan eceran, yaitu kemasan akhir yang tidak boleh dibuka untuk dikemas kembali dan diedarkan. Nah, dengan pengecualiannya untuk produk yang tidak diperdagangkan atau yang dijual dalam kemasan curah yang dikemas langsung di hadapan konsumen dan pelaku usaha, ini wajib mendaftarkan PSAT produk dalam negeri PD, PSAT produksi dalam negeri usaha kecil atau PDUK, dan PSAT produksi luar negeri atau PL yang diterbitkan oleh OKKPD dengan nomor registrasi berlaku selama 5 tahun dan akan dilakukan surveillance setidaknya 1 tahun sekali. Next pertanyaan, Kamera C, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat PSAT ini dan apakah ada biayanya? Jadi sahabat, proses untuk mendapatkan sertifikat PSAT ini dapat memakan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan nih, tergantung nih pada kelengkapan dokumennya, survei lapangan, dan hasil uji laboratorium. Nah, proses ini melibatkan beberapa tahapan mulai dari pengajuan permohonan, survei lokasi, hingga pengujian sampel. Nah, biaya pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat PSAT ini umumnya ditanggung oleh pelaku usaha nih, tetapi besarannya dapat bervariasi tergantung nih pada wilayahnya, jenis produk, dan juga jenis usahanya. Pastikan kalian untuk mengecek dengan Dinas Pertanian atau KKPD setempat untuk informasi lebih lanjut mengenai biaya yang berlakunya ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih persyaratan untuk mendapatkan izin PSAT PDUK ini? Jadi sahabat, untuk mendapatkan izin PSAT PDUK ini, pelaku usaha ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah surat permohonan registrasi PSAT PDUK. Yang kedua, formulir keterangan informasi produk. Ketiga, surat pernyataan komitmen. Keempat, surat keterangan hak milik gudang produksi atau pengemasannya. Yang kelima, memenuhi persyaratan keamanan dan mutu PSAT PDUK. Keenam, memenuhi ketentuan label dan kemasan. Nah, setelah kalian mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut nih, pelaku usaha dapat mengunggah berkas-berkas persyaratan tersebut di akun OSS dan nanti petugas akan melakukan verifikasi, dan jika persyaratan lengkap, izin PSAT PDUK akan diterbitkan di dalam OSS ya sahabat.
Next pertanyaan, Kamil HC. Apa sih yang diuji di laboratorium untuk PSAT ini dan bagaimana jika hasilnya tidak lolos nih? Jadi sahabat, di dalam uji laboratorium untuk PSAT ini beberapa parameter yang diuji meliputi pertama kandungan pestisida, yang kedua apakah ada logam berat, yang ketiga adakah cemaran mikroba. Nah, jika hasil uji laboratorium tidak lolos, perbaikan perlu dilakukan nih pada produk dan uji ulang harus dilakukan. Namun, jika produk lolos uji laboratorium, maka pelaku usaha akan mendapatkan sertifikat PSAT dan kode registrasi produk sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana sih cara memeriksa status registrasi PSAT ini? Jadi sahabat, untuk memeriksa status registrasi PSAT ini dapat mengunjungi situs resmi Badan Pangan Nasional melalui link https://badanpangan.co.id OKKPP registrasi sahabat. Jadi intinya nanti bisa dicek secara online ya sahabat. Nanti akan kami jelaskan juga tampilan halamannya. Nah, di halaman tersebut nanti sahabat dapat melakukan pencarian berdasarkan kriteria nih, seperti nomor registrasi PSAT-nya, nama perusahaannya atau pelaku usaha, komoditas pangannya apa, provinsi atau kabupaten kota, dan tanggal registrasinya, yang kemudian nantinya akan menampilkan informasi terkait status registrasi PSAT seperti nomor registrasi, nama pelaku usaha, lokasi, komoditasnya apa, serta masa berlakunya sertifikat ya sahabat. Nah sahabat, ini adalah contoh hasil pengecekan PSAT di dalam websitenya sahabat ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat detail data izin PSAT, kemudian ada data-data yang sudah kami sebutkan. Nanti ini akan kami jelaskan satu persatu ya sahabat. Silakan sahabat perhatikan dulu bahwa ini nanti bisa dicek secara online di seluruh Indonesia di websitenya sipsat.badanpangan.go.id teman-teman. Nanti di sini juga teman-teman bisa lihat nih bahwa data-data ditemukan untuk berbagai macam PDUK teman-teman, ada nomornya. Nah jadi ini izin edar PSAT PD, nama PT atau perusahaannya, lokasi kabupaten atau kotanya, provinsi, kemudian nama mereknya ada sahabat. Jadi buat kalian segera nanti kalian lengkapi ya untuk paten merek hakinya. Kami juga nanti bisa bantu untuk pendaftaran paten merek haki. Silakan kalian WA admin yang nomornya ada di depan layar teman-teman. Nah ini gambarannya seperti ini teman-teman. Jadi semuanya bisa dicek secara online seluruh Indonesia. Kamil HC, coba jelaskan hasil ceknya ya. Oke sahabat, berikut penjelasan cara membaca data detail izin PSAT teman-teman. Jadi pertama itu ada jenis registrasi. Jadi registrasi PDUK ini artinya unit usaha ini terdaftar sebagai pelaku usaha distribusi pangan segar, bukan produsen. Dan untuk UMKM teman-teman ya, usaha kecil. Nah fokusnya lebih ke distribusi atau pengolahan pasca panen, pengemasan dan sebagainya. Yang kedua nomor registrasi teman-teman. Jadi PDUK 35040201050724 ini adalah nomor unik PSAT yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional. Bisa digunakan nih untuk verifikasi keabsahan izinnya. Jadi kalian cek masukin nomornya muncul atau tidak. Kalau muncul berarti itu sudah benar verifikasi. Kalau nggak muncul berarti patut dipertanyakan sudah terdaftar atau belum sahabat. Selanjutnya nama unit usaha. Nah ini adalah lembaga kalian atau badan hukum kalian. Boleh PT perorangan, PT ataupun CV. Nah di sini contohnya PT Cahaya Pasifik Raya. Jadi nama badan usaha mendaftarkan produk PSAT. Jika kalian belum punya PT perorangan juga nanti kami bisa bantu untuk pendirian PT perorangan. Silakan kalian bisa WA admin kami yang nomornya ada di layar atau di link deskripsi video untuk konsultasi gratis ya sahabat. Kemudian alamat unit usaha dan unit penanganan. Jadi di sini ada jalannya di mana, kabupatennya apa, provinsi apa. Jadi ini berupa alamat fisik perusahaan dan tempat penanganan aktivitas produk dilakukan. Biasanya sih sama jika tidak ada gudang atau lokasi penanganan yang terpisah sahabat. Selanjutnya ada komoditas dan informasi ilmiah. Jadi nama komoditasnya apa nih? Misalkan jagung ya, kemudian nama ilmiahnya apa? Ziamais. Kemudian jenis PSAT-nya apa? Jagung giling. Nah, artinya produk yang didaftarkan ini adalah jagung yang telah digiling dalam bentuk produk pangan segar olahan sederhana. Kemudian nomor 6 ada nama dagang atau merek. Nah, di sini kemarin tidak dicantumkan dalam data ini ya, berarti waktu itu memang belum mencantumkan merek dagangnya. Nah, saran kami sebaiknya teman-teman daftarkan haki atau paten merek hakinya untuk merek dagang kalian. Jadi nanti kalau kalian sudah punya brand itu pengembangannya lebih cepat teman-teman. Dan kalau kalian ingin dibantu untuk pendaftaran merek haki juga kami bisa teman-teman. Silahkan konsultasi gratis WA-nya, nomornya ada di layar teman-teman. Kemudian nomor 7 adalah klaim. Jadi di sini tidak ada klaim tambahan seperti organik, bebas pestisida dan lainnya yang tercantum di dalam izin tersebut yang tadi kami contohkan. Kemudian ada kemasan dan berat bersih. Nah ini teman-teman nanti wajib diisi ya. Di sini tidak diisi artinya belum dicantumkan atau fleksibel teman-teman. Jadi nanti kalian bisa sesuaikan aja sih untuk berat bersih dan kemasannya. Kemudian label warna ini putih. Label putih ini menunjukkan produk ini belum melalui uji laboratorium atau pengawasan ketat, tapi masih sah dan legal untuk beredar. Kemudian untuk tanggal penerbitan dan berakhirnya sertifikat. Jadi terbitnya ini 23 Juli 2024, berakhir 23 Juni 2029. Artinya ini izin PSAT ini berlaku selama 5 tahun dan perlu diperbarui sebelum masa berlakunya habis sahabat.
Next pertanyaan, Kamil HC, apakah semua produk PSAT ini sama? Dan apa sih perbedaan produk sebelum dan sesudah memiliki PSAT? Baik sahabat, jawabannya adalah tidak sama semua produk ya. Jadi setiap produk PSAT memiliki kode registrasi yang berbeda-beda nih. Setiap komoditas pangan yang terdaftar akan memiliki nomor registrasi tersendiri yang menunjukkan status legalitas dan juga keamanannya. Nah, perbedaan produk sebelum dan sesudah memiliki PSAT, sebelum memiliki PSAT, produk tersebut belum diakui secara legal dan aman untuk dikonsumsi. Nah, setelah memiliki PSAT, produk tersebut diakui aman dan legal untuk beredar serta memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional dan bisa dicek secara online seluruh Indonesia, sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, contoh produk yang bisa mendapatkan PSAT apa sih? Dan apakah produk ekspor wajib PSAT juga? Jadi sahabat, beberapa contoh produk yang dapat terdaftar dalam PSAT ini adalah sayur segar, buah potong, rempah kering, dan juga biji-bijian. Nah, untuk produk ekspor, iya, jadi produk ekspor ini wajib memiliki PSAT agar dapat melewati proses karantina dan diterima di negara tujuan. Nah, PSAT ini memastikan produk pangan tersebut aman dan memenuhi standar yang berlaku di pasar internasional nih sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih memang kelebihan dan kekurangan PSAT bagi UMKM? Serta apakah pengajuannya bisa ditolak? Jadi sahabat, kelebihan PSAT bagi UMKM ini yaitu produknya menjadi legal dan meningkatkan kepercayaan konsumen, membuka peluang pasar yang lebih luas lagi. Namun kekurangannya, proses pengajuan yang lumayan cukup panjang dan biayanya bisa menjadi kendala nih di awal. Nah, pengajuan PSAT pun bisa ditolak jika usaha tidak memenuhi standar kebersihan dan mutu yang telah ditetapkan. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana sih contoh UMKM yang sukses karena PSAT dan apa saja proses, hambatan, serta hasil akhirnya? Oke sahabat, kita akan contohkan nih, UMKM Buah Segar Jaya itu berhasil masuk ke supermarket setelah mendapatkan PSAT. Mereka menjaga sanitasi, memastikan pelabelan jelas, dan aktif berkoordinasi dengan dinas setempat. Nah, hambatan yang mereka hadapi adalah kurangnya pengetahuan tentang prosedur dan biaya uji lab. Namun dapat diatasi dengan mengikuti pelatihan dan pendampingan dari dinas setempat. Hasil akhirnya, penjualan mereka meningkat dan produk mereka bisa dijual hingga ke kota-kota besar. Kamil HC, apa saja sih tips dan trik agar proses pengurusan PSAT ini berjalan lancar dan juga efisien? Oke sahabat, persiapkan tempat produksi dengan rutin dibersihkan nih, tata letak yang efisien, serta pisahkan area bersih dan yang kotor. Untuk labeling, pastikan mencantumkan nama produk, berat bersih, nama dan alamat produsen, serta kode PSAT-nya. Agar hemat biaya, manfaatkan nih program pendampingan gratis dari dinas atau komunitas UMKM setempat. Supaya cepat disetujui, lengkapi semua dokumen sejak awal, dan jaga komunikasi dengan petugas. Di beberapa daerah, pendaftaran PSAT juga sudah bisa dilakukan secara online melalui sistem daring Dinas Pertanian setempat. Jika kalian ingin konsultasi juga bisa ya teman-teman ya, silakan konsultasi WA-nya, nomornya ada di layar teman-teman. Kamil HC, apa sih motivasi, manfaat, dan pesan penting bagi UMKM yang ingin mengurus PSAT? Jadi sahabat, motivasi utama mengurus PSAT adalah demi masa depan usaha yang legal dan berkelanjutan. Nah, untuk UMKM pemula nih, jangan takut ribet, mulailah dari sekarang karena hasilnya sepadan. Nah, sertifikat PSAT ini juga bisa meningkatkan harga jual karena menjamin kualitas dan keamanan produk kalian. Bangun niat kuat dengan fokus pada mimpi besar. Melihat produkmu terpajang di rak-rak toko nasional atau supermarket atau mall. Dan untuk UMKM yang masih ragu, ingatlah, satu langkah legal bisa membuka 1000 pintu peluang kalian. Legalitas bukanlah beban, tetapi jembatan menuju pasar yang lebih luas lagi. PSAT bukan hanya lembaran sertifikat, tetapi bukti bahwa produkmu layak dipercaya, layak dikembangkan, dan layak dibanggakan. Mulailah dari hal kecil, tapi dengan standar yang besar, karena rezeki besar datang dari niat yang bersih dan usaha yang benar sahabat. Masih bingung nih soal PSAT untuk UMKM atau kalian ragu bagaimana cara ususnya? Tenang aja nih sahabat, kalian bisa tanyakan sebebasnya di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan juga silahkan ya. Mau konsultasi juga bisa, lebih lanjut bisa, gratis kok. Langsung hubungi admin kami via WhatsApp, nomornya yang ada di layar. Atau kalian juga bisa cek link di deskripsi video teman-teman ya. Jangan ragu, jangan malu, kami siap bantu sahabat. Kamil HC, apakah bisa bantu urus PSAT untuk UMKM dan prosesnya seperti apa? Jawabannya, iya bisa sahabat. Nanti kami akan membantu pengurusannya dan penjelasannya. Teman-teman juga bisa cek paket promo lainnya kami di LinkedIn RHC Konsultan PKRT. Atau kalian bisa cek aja di link deskripsi video. Kemudian kalian klik, nah itu di situ paket-paket lain kami. Nah jika kalian ingin dibantu PSAT juga nanti kalian konsultasi ya, gratis teman-teman untuk konsultasinya. Jadi silakan teman-teman, jangan ragu, jangan malu sahabat. Nah sahabat, kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi,
bahwa setiap orang berhak mendirikan usahanya dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada program UMKM naik level dan sedang ada paket promo teman-teman. Layanan kami ini adalah layanan full online seluruh Indonesia 24 jam, aman dan resmi teman-teman. Kami sudah bersertifikat BNSP, BPJPH dan juga Kemenkop. Nah teman-teman, paket-paket yang bisa kami layani mulai dari kalian mendirikan NIB, NPWP, PIRT, paten merek kaki, PT perorangan, company profile, barcode Guess1, barcode Indonesia, sertifikat PKRT dan legalitas lainnya. Kalian bisa kepoin aja di link deskripsi video teman-teman. Jadi teman-teman ingat, legalitas usaha lengkap adalah investasi masa depan kesuksesan usaha kalian. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan atau kalian masih ragu, silakan kalian konsultasi gratis kepada WA admin kami teman-teman ya. Sebagai informasi teman-teman, perlu ketahui bahwa channel ini Ritsar Hilary ini kami buat ingin membantu teman-teman UMKM seluruh Indonesia. Karena banyak sekali teman-teman UMKM seluruh Indonesia yang berada di desa-desa, yang berada di pelosok nih, kemudian jauh dari dinas, jauh dari kota, jauh dari informasi. Oleh karena itu kami membuat konten-konten edukasi tentang bagaimana melengkapi legalitas usaha UMKM secara online teman-teman. Kami sudah buat berbagai macam video-videonya untuk melengkapi legalitas usahanya. Dan kalian bisa juga cek beberapa informasi yang sudah kami sematkan ada di bawah link deskripsi video teman-teman. Jadi di situ ada berbagai macam link-link yang sudah kami sematkan dan kalian bisa kepoin aja satu persatu untuk isi masing-masing linknya teman-teman. Dari mulai ada e-booknya, ada layanan jasanya, produknya, kalian curhat juga bisa, dan segala paket kelas atau lainnya sudah kami sediakan untuk membantu kalian memajukan bisnis kalian, terutama dalam melengkapi legalitas usaha. Kita akan klik salah satu linknya ya, yang paling pertama kita klik. Nah nanti muncul masuk ke website kami teman-teman. Di sini RHC Konsultan UMKM. Di sini teman-teman bisa konsultasi gratis dan berbagai macam promo-promo layanan legalitas yang sudah kami sediakan full online seluruh Indonesia teman-teman. Ada promo PKRT, ini produk-produk PKRT apa saja, kemudian syarat-syarat PKRT apa saja, kalian bisa baca detailnya, silahkan cek flyernya. Kami juga ada promo nih teman-teman untuk PT perorangan, paten merek kaki, apa yang didapatnya, berapa biayanya sudah jelas tertera ada di flyer. Promo sertifikat halal, kemudian promo izin edar BPOM, kemudian ada promo company profile teman-teman. Jadi buat kalian yang baru mau bisnis, nah kalian bingung nih mulai dari mana, kami akan bantu step by step teman-teman untuk memulai bisnis. Ada promo website bisnis. Nah kami juga membuat video tutorial nih teman-teman untuk PKRT. Jadi untuk kalian yang punya produk-produk pembersih, kalian silahkan pilih aja produk yang kalian ingin kepoin atau produk yang sesuai dengan usaha kalian. Kalian klik aja pilih video ini, nanti akan masuk ke dalam videonya teman-teman. Nah selain itu teman-teman, perlu diketahui juga bahwa kami telah menyediakan e-book teman-teman yang berkaitan dengan produk-produk PKRT. Jadi buat kalian nih yang punya produk PKRT, ingin menambah varian, atau kalian baru mau mulai berbisnis produk pembersih, di sini kami sudah sediakan berbagai macam formula e-booknya teman-teman. Jadi silakan teman-teman manfaatkan, pilih saja produk yang ingin kalian buat, ada formulanya dan pastinya harganya sudah kami berikan promo. Jadi silakan kalian manfaatkan, silakan kalian pilih teman-teman untuk membantu kalian mengembangkan usaha kalian, baik itu menambah varian atau membuat usaha yang baru. Ada produknya, ada parfum badan, ada soft tanner, kemudian ada apa lagi nih, macam-macam teman-teman, ada meracik parfum, cairan wiper mobil dan lainnya teman-teman. Ini produk-produknya, produk membersih adalah produk-produk solusi teman-teman. Jadi sangat besar sekali untuk cuan dan perkembangannya teman-teman. Tinggal kalian bagaimana melengkapi untuk legalitasnya, kami akan bantu dan kami sediakan solusinya teman-teman. Jadi silakan teman-teman manfaatkan channel ini, karena kami membuat channel ini untuk membantu teman-teman dalam melengkapi legalitas kalian. Nah untuk link kedua kita cek di sini akan muncul masuk ke e-book legalitas bisnis. Jadi kami juga menyediakan e-book per masing-masing item teman-teman. Jadi buat kalian penasaran nih apa sih produk PIRT, apa NIB itu, nah kami juga sudah sediakan teman-teman dengan harga yang promo juga untuk kalian pelajari secara mendalam. Jadi tinggal kalian pilih aja yang ingin kalian kepoin untuk jenis-jenis legalitasnya teman-teman. Nah selain itu juga kami menyediakan berbagai macam template bisnis teman-teman. Jadi buat e-book yang tentang legalitas bisnis digital atau rahasia cuan mencari digital juga sudah kami sediakan. Selain itu kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa UMKM teman-teman. Jadi ini produk-produk UMKM, silakan kalian bisa cek. Oh teman-teman, ini produk UMKM yang telah bekerja sama dengan kami. Kalian sudah sering kan lihat di pojok di videonya, dan jika kalian ingin kerja sama dengan kami juga bisa. Nah selain itu sahabat, kami juga sudah menyediakan e-book tentang bisnis kuliner teman-teman. Jadi buat kalian nih yang punya bisnis kuliner, bingung cari idenya, nah di sini kami sudah sediakan formulanya teman-teman, dan juga harganya promo teman-teman. Nah silakan teman-teman, ini berbagai macam link-linknya, nanti isinya masing-masing link ini berbeda-beda teman-teman. Jadi kalian bisa kepoin satu persatu untuk menambah wawasan kalian.
Dan kita akan cek untuk link berikutnya teman-teman. Kita cek di sini adalah portofolio dan profil kami teman-teman. Jadi ini portofolio RHC teman-teman, alamatnya, kemudian klien-klien kami, lokasinya di mana. Ini beberapa klien sudah kami tanganin. Ini ada penjelasan NIB, NPWP, kemudian contoh seperti apa, PIRT, sudah jelas semua, ada penjelasannya, ada contoh teman-teman. Jadi kalian ada gambaran nih ketika kalian mau mulai usaha seperti apa. Ini adalah gambarannya dan kami akan pandu teman-teman. Ada barcode juga teman-teman. Jadi silakan teman-teman, buat kalian yang masih penasaran, silakan kalian manfaatkan linknya, silakan kalian kepoin. Itu saja teman-teman yang dapat kami sampaikan di video kali ini. Semoga menambah wawasan kalian tentang PSAT dan kalian bisa mudah dalam mendapatkan sertifikat PSAT-nya. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, jangan ragu, jangan sungkan, silakan kalian kontak kepada admin kami. Nanti kami akan bantu teman-teman. Nah teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak ya atas menontonnya, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa mohon di subscribe ya, dan silahkan bagikan kepada teman-teman lainnya jika dirasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk di like. Terima kasih banyak teman-teman. Bila cukup videonya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.